Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadika Ramadinata dari kelas PAI 4C. Di sini saya akan menjelaskan sebuah buku yang berjudul Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh, Kajian Masalah Akidah dan Ibadah, yang ditulis oleh Profesor Dr. Rifat Sauki Nawawi MA. Ini sebagai tugas UAS, mata kuliah materi dan pembelajaran PAI di SMP. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sholat yang di dalam buku ini dijelaskan menurut Muhammad Abduh. Sebelum itu ada ayat yang menjelaskan tentang sholat, yaitu surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus sholata innas sholata tanha anil fahsai wa munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun, yang artinya, bacalah Nabi Muhammad SAW kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sungguh mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan surat Al-Ankabut ayat 45 ini ada asbabun nuzul ataupun sebab turunnya ayat, yaitu menurut para ulama tafsir, ayat ini sebenarnya tidak memiliki asbabun nuzul khusus yang sahih dan terkenal. Ayat ini turun sebagai kajian dari rangkaian nasihat Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam tentang pentingnya membaca Al-Quran serta mendirikan sholat. Namun dalam beberapa riwayat tafsir disebutkan bahwa ayat ini berkaitan dengan keadaan sebagian orang yang telah melaksanakan sholat, tetapi masih melakukan perbuatan dosa, yaitu perbuatan keji dan mungkar. Maka Allah menjelaskan bahwa sholat yang dilakukan dengan khusyuk akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya yaitu kandungan ayat. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 ini ada beberapa kandungan ayat. Yang pertama, perintah untuk mendirikan sholat. Sudah jelas bahwa di dalam surah Al-Ankabut itu untuk perintah melaksanakan sholat supaya kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa fahsya dalam surah Al-Ankabut ini adalah segala perbuatan keji dan dosa besar, seperti contohnya dosa zina. Dan yang kedua itu ada mungkar. Mungkar ini adalah segala perbuatan yang ditolak oleh syariat, ya, dan akal sehat, seperti mencuri, berbohong, dan sebagainya. Yang ketiga itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Salat merupakan sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya ada yang ketiga, tafsir menurut Muhammad Abduh. Jadi Muhammad Abduh juga memberikan tafsir di dalam ke surah Al-Ankabut 45 ini. Yang pertama, dia menjelaskan bahwa yang mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar bukan gerakan sholat semata, tetapi jiwa yang telah dibentuk oleh sholat. Yang kedua, jika seseorang rajin sholat tetapi masih suka berbuat maksiat, berarti ia belum mendapatkan hikmah sholat yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, sholat yang diterima Allah Subhanahu wa taala adalah sholat yang membentuk ada beberapa hal. Yang pertama, jika seorang itu memiliki kerendahan hati, maka sholat itu bisa dikatakan dia sudah khusyuk dan bisa diterima, dan sholat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adanya kepedulian sosial terhadap orang tersebut, adanya kejujuran, adanya kesabaran, dan juga ketaatan dia dalam beribadah. Bukan hanya pada saat dia beribadah hanya dilihat oleh orang, tetapi dia beribadah memang benar-benar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya atau yang ke B, pandangan Muhammad Abduh tentang sholat. Ini kita akan membahas yang di dalam buku tentang pandangan Muhammad Abduh tentang sholat. Jadi Muhammad Abduh itu berpendapat bahwa sholat merupakan ibadah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam Islam, karena sholat menjadi sarana komunikasi langsung antara manusia dengan Allah atau hablum minallah. Jadi dalam sholat itu seorang hamba berdialog dengan Tuhannya melalui bacaan, doa, dan pujian serta permohonan.
Jadi sholat itu bukan hanya sekedar gerakan fisik seperti gerakan berdiri, ruku, sujud, dan duduk, tetapi harus disertai dengan kehadiran hati, kekusukan dan kesadaran bahwa dirinya sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inti sholat itu terletak pada penghayatan spiritual, bukan hanya pada gerakan lahiriah semata. Selanjutnya ada hikmah dan tujuan sholat menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu lebih menekankan hikmah sholat daripada pembahasan hukum-hukum fikih tentang sholat. Menurut beliau atau menurut Muhammad Abduh, sholat itu memiliki beberapa hikmah penting, yaitu yang pertama membersihkan jiwa dan hati. Yang kedua membentuk akhlak mulia. Dengan sholat yang khusyuk dan bisa dengan sholat yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan insya Allah akan memiliki akhlak yang mulia. Yang ketiga mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu sudah dijelaskan tadi di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Yang keempat mendekatkan diri kepada Allah, karena sholat menjadi sarana hubungan kita secara langsung dari kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima menumbuhkan kepedulian sosial, dan yang keenam menciptakan ketenangan jiwa. Yang kedua ada makna ikamat al-sholat. Menurut Muhammad Abduh menjelaskan bahwa perintah Allah untuk mendirikan sholat atau ikamat al-sholat berarti melaksanakan sholat dengan ada beberapa kriteria, yaitu menghadirkan hati kepada Allah. Yang kedua merasakan kebesaran dan keagungan Allah. Yang ketiga melakukan sholat itu dengan khusyuk. Jadi beliau menegaskan bahwa gerakan lahiriah dalam sholat hanyalah sarana untuk membantu seseorang menghadirkan rasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sholat yang sempurna adalah sholat yang dilakukan dengan khusyuk, tenang ataupun dengan tumak ninah dan penuh penghayatan. Yang ketiga yaitu pengaruh sholat terhadap kesehatan jiwa. Jadi Muhammad Abduh juga menjelaskan bahwa sholat itu memberikan pengaruh positif terhadap kondisi psikologis atau kondisi jiwa manusia. Yang pertama, sholat itu dilakukan dengan benar akan menenangkan hati, karena dengan sholat yang khusyuk maka kita akan merasa bahwa diri kita dekat dengan Allah dan bisa menciptakan ketenangan hati. Dan yang kedua, memberikan kekuatan menghadapi cobaan hidup. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, maka kita yakin bahwa segala sesuatu yang diberikan cobaan kepada kita itu akan Allah bantu dan sesuai dengan kemampuan yang kita siap untuk menghadapi hal tersebut. Jadi ini saja penjelasan saya terkait buku tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.